Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kapan rekrutmen CPNS tahun 2021 itu akan dilaksanakan, seperti itu ya. Nah, sebelum kita simak informasinya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kebijakan pengadaan ASN tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu dari Teguh Wijanarko, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Jakarta 3 Maret tahun 2021. Nah, apa saja yang dibahas? Yang pertama yaitu mengenai kebijakan pengadaan ASN, yang kedua mekanisme pengadaan ASN, yang ketiga tim Panselnas 2021, yang keempat progres perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2021, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, kondisi saat ini ASN di Indonesia yaitu posisi per 16 Juli 2020, di mana total PNS yang ada di Indonesia itu sekitar 4.100.000, di mana yang paling banyak itu berada pada usia 51 sampai 55 tahun, dan yang paling banyak itu menjabat pada pelaksana administrasi sebanyak 1.500.000-an ya teman-teman, dan yang kedua itu adalah formasi guru dan dosen, di mana guru ini 1.400.000-an, sedangkan dosen 76.000-an. Nah, untuk pendidikan dari PNS di Indonesia itu yang paling banyak adalah pendidikan terakhirnya S1, yaitu dengan jumlah 2.240.000-an ya teman-teman. Disusul dengan SMA yaitu 740.000-an. Rekrutmen CPNS 5 tahun terakhir itu paling banyak terjadi pada tahun 2018, di mana ada total 179.576. Nah, untuk match SDM ASN dengan arah pembangunan nasional bisa teman-teman lihat di gambar tersebut ya. Good Governance RPJM 1 yaitu tahun 2005 sampai tahun 2009, Reformasi Birokrasi atau RPJM 2 tahun 2010 sampai 2014, Sistem Merit RPJM 3 2015 sampai 2019, Birokrasi Berkelas Dunia 2024 RPJM 4 2020 sampai 2024. Di mana Smart ASN 2024 itu adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship gitu ya teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan atau pengadaannya yaitu meliputi perencanaan, pengadaan atau rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir, dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan. Nah, sekarang mengenai aparatur sipil negara, yaitu meliputi PNS dan P3K ya teman-teman. Jadi jangan salah, P3K itu juga merupakan ASN, di mana ASN ini ada dua, yaitu PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS ini diatur pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K itu termuat dalam PP nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Nah, PNS dan P3K ini mengisi jabatan pemerintahan, melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kebijakan penetapan kebutuhan ASN yaitu untuk CPNS, PP Manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8 dengan rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, anggaran belanja pegawai. Sedangkan untuk pengadaan atau penetapan P3K yaitu terdapat pada PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 4, yaitu kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, sedangkan PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 5 mengatakan bahwa PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Pan-RB kebutuhan JPT utama atau madya tertentu untuk P3K. Nah, berdasarkan PP Manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8 dan PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 4, kebutuhan ASN meliputi PNS atau P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB setiap tahun, memperhatikan pendapatan Menteri Keuangan, pertimbangan teknis Kepala BKN.
Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme pengadaan ASN, analisis jabatan, analisis beban kerja, di mana ini ada usulan kebutuhan dilakukan oleh instansi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu penetapan kebutuhan dilakukan oleh Menteri PAN-RB, yaitu dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Terus pengumuman, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan bidang ini dilakukan oleh BKN dengan instansi pemerintah. Terus selanjutnya yaitu penetapan hasil akhir seleksi dilakukan oleh Panselnas, penetapan nomor induk dilakukan oleh BKN, dan pengangkatan dilakukan oleh instansi pemerintah masing-masing. Nah, untuk tim Panselnas, saya kira ini tidak terlalu penting ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri yang ada di slide itu, di mana terdiri dari ketua tim pengarah, sekretaris tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim quality assurance, tim penyusun naskah seleksi. Seperti itu ya. Nah, mengenai status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021, di mana terdapat 34 instansi tidak usul, yaitu 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten atau kota. 122 instansi sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen, yaitu terdiri dari 10 pemerintahan provinsi, 112 pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan 466 instansi sudah usul dan dokumen lengkap, yaitu terdiri dari 56 kementerian atau lembaga, 23 pemerintahan provinsi, 387 pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang paling ditunggu-tunggu itu adalah ini ya teman-teman, yaitu mengenai rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021, di mana jadwal ini tuh masih tentatif, artinya masih bisa berubah, di mana di situ teman-teman bisa lihat untuk CPNS non-guru maupun P3K di sini belum ada tanggal-tanggalnya. Gitu ya. Nah, berarti ini tanggal-tanggalnya masih bisa berubah, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Yang sudah pasti itu adalah untuk sekolah kedinasan, di mana pada sekolah kedinasan untuk penyampaian informasi itu bulan Maret minggu kedua, sedangkan untuk pendaftaran yaitu tanggal 9 sampai 30 April, seleksinya minggu ketiga bulan Mei sampai minggu keempat bulan Juni. Untuk pengumuman kelulusannya juga masih belum. Nah, untuk CPNS dan P3K non-guru itu dilakukan pada bulan Maret. Sama ya, untuk P3K guru juga bulan Maret minggu ketiga. Nah, tapi untuk pendaftaran, seleksi, pengumuman kelulusan, dan lain sebagainya itu masih perkiraan yang akan dilaksanakan pendaftarannya itu sekitar bulan Mei sampai bulan Juni, sedangkan untuk seleksinya bisa untuk bulan Juli sampai Oktober itu untuk CPNS dan P3K. Sedangkan untuk yang P3K guru, ya hampir sama, sekitar bulan Agustus sampai Desember ya teman-teman ini. Nah, untuk jadwal ini masih berupa jadwal tentatif, artinya di mana jadwal ini tuh masih bisa mengalami perubahan atau penetapan selanjutnya, karena di situ belum ada tanggal-tanggalnya, masih dihitung minggu-minggu keberapa atau bulan apa, seperti itu ya. Sambil teman-teman menunggu jadwal resmi dari BKN untuk seleksi CASN tahun 2021, baik untuk CPNS dan P3K non-guru maupun untuk P3K guru, teman-teman bisa sambil mempersiapkan diri, sambil belajar materi-materi, sambil latihan-latihan soal. Untuk teman-teman yang mau latihan soal, bisa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update soal-soal terbaru dari channel ini. Nah, demikianlah informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, tetap terus semangat. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.